Dalam dunia balap, kemenangan terbesar bukanlah ketika mengalahkan lawan yang lemah, melainkan ketika mampu berdiri paling depan saat semua rival berada dalam kekuatan terbaiknya. Kalimat itu terasa sangat cocok menggambarkan suasana yang kini sedang mengelilingi Aprilia. Setelah bertahun-tahun hanya dianggap sebagai tim kuda hitam, pabrikan asal Noale itu akhirnya berdiri di titik yang selama ini mereka impikan. Mereka tidak lagi datang ke lintasan hanya untuk berharap podium. Kini, mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka mampu menang dimanapun. Musim ini menjadi bukti paling nyata bagaimana Aprilia berubah bukan hanya menjadi ancaman besar, tetapi mendominasi sejak awal musim. Kedua pembalapnya berada di puncak klasmen saat ini. RSGP tampil luar biasa cepat. Motor mereka terlihat stabil di tikungan panjang, sangat kuat dalam menjaga ritme balapan, dan memiliki keseimbangan yang membuat para rider tampil percaya diri sejak awal hingga akhir race. Bahkan di beberapa trek, motor Aprilia terlihat jauh lebih nyaman dibanding Ducati. Dan kemenangan besar di Le Mans seolah menjadi penegasan bahwa semua itu bukan kebetulan. Aprilia tidak hanya menang, mereka mendominasi. Performa itu membuat pedok mulai berbicara serius tentang perubahan kekuatan di MotoGP. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ducati tidak lagi berada puncak. Namun yang menarik, di tengah momen besar tersebut, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola justru memberikan komentar yang mengejutkan banyak orang. Alih-alih menikmati absen yang Marc Marquez akibat cedera dan operasi, Rivola malah mengaku ingin sang juara dunia kembali secepat mungkin dalam kondisi terbaiknya. Dan pernyataan itu langsung menjadi sorotan besar, karena biasanya dalam dunia balap, absennya rival utama justru dianggap keuntungan besar. Tetapi tidak bagi Aprilia saat ini. Mereka ingin mengukur level sebenarnya melawan Marc Marquez yang benar-benar fit. Rivola bahkan secara terbuka menunjukkan rasa hormatnya kepada Marc dan Ducati. Saya mendoakan yang terbaik untuk Marc. Saya harap dia kembali dalam kondisi 100%, karena kami ingin bersaing melawan motor terbaik dan pembalap terbaik, tegas Rivola. Kalimat itu memperlihatkan satu hal penting. Aprilia kini percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa perlu menunggu rival melemah untuk bisa menang. Mereka ingin bertarung dalam kondisi paling adil. Dan itu menunjukkan betapa besar perkembangan proyek Aprilia dalam beberapa tahun terakhir. Motor mereka menjadi salah satu paket paling lengkap di grid. Banyak yang mulai mengakui bahwa RSGP memiliki karakter yang sangat nyaman digunakan untuk balapan panjang. Corner speed mereka sangat baik, pengereman stabil, dan motor tetap kompetitif ketika ban mulai menurun. Keunggulan itulah yang mulai membuat Ducati mendapat tekanan besar. Karena selama beberapa musim terakhir, Ducati selalu menjadi patokan utama. Semua tim mencoba mengejar mereka. Namun, sekarang arah itu mulai berubah. Aprilia bukan lagi pengejar. Kini, justru pabrikan lain yang mulai mencoba memahami cara menghentikan mereka. Rivola sendiri mengaku semua pencapaian itu datang dari proses panjang yang tidak mudah. Menurutnya, Aprilia tidak tiba-tiba cepat. Semua lahir dari kerja keras bertahun-tahun di balik layar. Kami memiliki motor terbaik saat ini karena kami terus berusaha menjadi perusahaan yang lebih baik, jelas Rivola. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna besar. Aprilia membangun proyek mereka secara perlahan. Mereka tidak hanya fokus mencari kemenangan instan, tetapi membangun fondasi teknis yang kuat. Dan hasilnya mulai terlihat musim ini. Kehadiran sosok teknis seperti Sterlacini juga disebut memberi pengaruh besar terhadap perkembangan RSGP. Aprilia jauh lebih matang dalam pengembangan aerodinamika, distribusi bobot motor, hingga pengendalian elektronik. Motor mereka terlihat semakin mudah dikendarai oleh berbagai tipe rider. Dan yang paling penting, mereka kini mampu tampil cepat di banyak jenis trek, bukan hanya di satu sirkuit tertentu. Dominasi mereka di Le Mans bahkan membuat banyak analis percaya bahwa Aprilia kini benar-benar berada di level yang sama dengan Ducati. Namun Rivola tetap mencoba meredam euforia berlebihan. Kita baru menjalani 5 Grand Prix. MotoGP sangat berbeda dari kategori yang lebih kecil, dan musimnya masih sangat panjang, jelas Rivola. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Aprilia masih menjaga fokus mereka, karena mereka tahu mempertahankan posisi di puncak jauh lebih sulit dibanding mencapainya. Terlebih, Ducati tetap memiliki kekuatan yang sangat besar.
Meskipun musim ini Marc Marquez mengalami banyak masalah fisik, Ducati masih mampu tampil kompetitif di berbagai situasi. Desmosedici GP26 tetap menjadi motor yang sangat cepat, terutama dalam akselerasi dan kecepatan lintasan lurus. Dan Rivola tahu, jika Marc kembali dalam kondisi terbaiknya, persaingan akan berubah jauh lebih brutal. Sebab, walaupun sedang cedera, Marc masih mampu merebut pole position, memenangkan sprint race, dan menekan rider-rider muda di depan. Hal itu membuat Aprilia merasa tantangan sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Karena mengalahkan Ducati tanpa Marc 100% belum cukup untuk membuktikan siapa yang terbaik. Disitulah letak rasa penasaran Rivola. Ia ingin melihat seberapa jauh level sebenarnya Aprilia ketika harus bertarung melawan Marc Marquez yang sudah pulih penuh. Dan pernyataan itu sekaligus menjadi pesan kuat untuk seluruh pedok. Aprilia tidak takut, mereka justru menunggu pertarungan besar itu datang. Menariknya lagi, Rivola juga mengingatkan bahwa jarak performa antar pabrikan sebenarnya masih sangat tipis. Kita berbicara tentang 1/10 detik, perbedaan dengan Ducati dan KTM sangat minim. Jelas Rivola. Itulah yang membuat MotoGP musim ini terasa jauh lebih menarik, karena tidak ada lagi dominasi absolut seperti sebelumnya. Sedikit perubahan suhu trek, sedikit perubahan setting motor, atau satu keputusan strategi ban saja bisa mengubah hasil balapan sepenuhnya. Dan di tengah persaingan ketat itu, Marc Marquez tetap dianggap sebagai tolok ukur terbesar. Bukan hanya karena status juara dunianya, tetapi karena kemampuannya mengubah hasil balapan dalam kondisi apapun. Itulah mengapa banyak orang di pedok percaya bahwa comeback Marc nanti akan menjadi salah satu momen paling menentukan musim ini. Jika Marc kembali cepat, maka Ducati bisa bangkit lagi, dan perang besar melawan Aprilia akan benar-benar dimulai. Namun, jika Marc masih kesulitan menemukan performa terbaiknya, maka peluang Aprilia membuka era baru di MotoGP akan semakin besar. Saat ini semua masih terbuka. Tetapi satu hal sudah jelas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Aprilia tidak lagi datang ke lintasan sebagai tim kecil yang berharap keajaiban. Kini, mereka datang sebagai pemimpin, dan mereka sedang menunggu sang monster kembali untuk membuktikan apakah RSGP sudah cukup kuat menaklukkan Marc Marquez dalam kondisi terbaiknya. Kadang sebuah tim tidak hanya menunjukkan kepercayaan melalui kata-kata, tetapi juga lewat keputusan yang berani. Kalimat itu terasa begitu menggambarkan situasi Ducati saat ini. Di tengah absennya Marc Marquez akibat operasi ganda pasca crash mengerikan di Le Mans, Ducati justru mengambil keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Mereka memilih tidak menurunkan pembalap pengganti Marc untuk seri Catalunya. Sebuah keputusan yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan pesan besar tentang keyakinan mereka terhadap kondisi Marc Marquez. Banyak tim biasanya langsung mencari rider pengganti ketika pembalap utama dipastikan absen. Terlebih ini bukan cedera ringan. Marc mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya setelah high side keras pada sprint Le Mans. Tidak hanya itu, ia juga menjalani operasi tambahan pada bahu kanan yang selama ini ternyata masih bermasalah sejak kecelakaan besar di Indonesia musim lalu. Namun, Ducati justru memilih membiarkan garasi Marc kosong di Catalunya. Dan keputusan itu langsung memunculkan satu asumsi besar di pedok MotoGP. Ducati yakin Marc bisa kembali lebih cepat dari perkiraan. Situasi ini memang sangat menarik, karena jika Ducati benar-benar meragukan kondisi Marc untuk beberapa seri ke depan, langkah paling aman tentu adalah menurunkan Michele Pirro sebagai pengganti sementara. Apalagi Pirro merupakan test rider utama Ducati yang sangat memahami karakter Desmosedici GP26 dan sedang aktif mengembangkan motor baru mereka. Tetapi, Ducati tidak melakukan itu. Mereka hanya akan turun dengan satu motor milik Pecco Bagnaia di Catalunya. Dan di balik keputusan tersebut, terlihat jelas bahwa Ducati sedang menjaga sesuatu yang lebih penting, yaitu momentum comeback Marc Marquez. Setelah crash di Le Mans, kondisi Marc langsung menjadi perhatian besar. Bukan hanya karena cedera kaki akibat high side, tetapi juga pengakuannya soal masalah bahu yang ternyata selama ini mengganggu performanya di lintasan. Operasi ganda yang dijalani di Madrid menjadi titik penting dalam musim Marc kali ini. Untuk pertama kalinya sejak awal musim, sumber masalah fisiknya benar-benar ditemukan dan ditangani secara langsung. 2 sekrup dan fragmen tulang dari operasi lama berhasil diangkat karena diketahui menekan saraf radial saat Marc berada di posisi balap MotoGP.
Itulah alasan mengapa performanya musim ini terlihat aneh. Ia masih mampu mencetak pole position dan rekor lap, tetapi sering kehilangan konsistensi ketika balapan berlangsung panjang. Mark sendiri sempat mengira masalahnya hanyalah hambatan mental, sebelum akhirnya dokter menemukan bahwa ada gangguan saraf yang aktif saat ia berada di atas motor. Kini, setelah operasi selesai dilakukan, Ducati tampaknya percaya proses pemulihan Mark akan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Tim medis Ducati sebelumnya juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan kondisi operasi Mark. Tim medis berhasil menstabilkan fraktura metatarsal kelima di kaki kanan. Mereka juga menangani cedera sebelumnya di bahu kanan. Cedera sebelumnya ini kambuh, menyebabkan rasa nyeri setelah kecelakaan hebat di Grand Prix Indonesia tahun lalu. Para dokter mengeluarkan 2 sekrup dan fragmen tulang dari operasi sebelumnya di latar jet Desember 2019 yang telah bergeser dan menekan saraf radial. Pernyataan itu menjelaskan bahwa masalah Mark sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, dan yang membuat situasi semakin sulit adalah gangguan saraf tersebut tidak selalu muncul secara konsisten. Kadang Mark merasa baik-baik saja, tetapi ketika berada di posisi ekstrim di atas motor, rasa nyeri dan gangguan kontrol mulai datang tiba-tiba. Karena itulah Ducati kini memilih fokus penuh pada pemulihan total Mark dibanding memaksanya cepat kembali. Absennya Mark di Catalunya sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Banyak pihak sudah memperkirakan ia tidak akan fit tepat waktu. Namun, keputusan tanpa pengganti justru menjadi bagian paling menarik dari situasi ini. Sebab regulasi memang masih memperbolehkan Ducati tidak menghadirkan rider pengganti selama periode tertentu. Tetapi setelah melewati batas waktu yang ditentukan, mereka wajib menurunkan pembalap pengganti jika Mark belum bisa kembali. Dan disitulah muncul keyakinan besar bahwa Mugello menjadi target utama comeback sang juara dunia. Mugello sendiri bukan sirkuit biasa bagi Ducati. Itu adalah kandang mereka, trek yang selalu dipenuhi tekanan besar dari tifosi Italia. Dan bagi Ducati, menghadirkan Marc Marquez di Mugello tentu akan menjadi dorongan moral luar biasa, terutama setelah awal musim yang penuh drama. Jika Marc benar-benar bisa kembali di Mugello, maka absennya satu seri di Catalunya akan terasa sangat masuk akal. Ducati tampaknya tidak ingin mengganggu ritme pengembangan tim untuk satu balapan sementara. Michele Pirro sebenarnya menjadi kandidat paling logis jika Ducati membutuhkan pengganti. Selain sangat mengenal motor, ia juga sedang fokus mengembangkan GP26 dan proyek motor mereka 2027. Tetapi, Ducati tampaknya lebih memilih menjaga stabilitas internal tim. Nama Nicolo Bulega juga sempat disebut, namun jadwal World SBK membuat kemungkinan itu hampir mustahil untuk Catalunya maupun Mugello. Bulega sedang fokus menjalani musim penting di kejuaraan Superbike dan memiliki benturan jadwal dengan seri Aragon dan Republik Ceko. Karena itu, Ducati sepenuhnya menaruh harapan pada proses pemulihan Mark. Dan yang menarik, suasana di dalam tim terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa pekan sebelumnya. Tidak ada kepanikan besar, tidak ada pernyataan dramatis. Semua berjalan seperti Ducati benar-benar percaya bahwa masalah terbesar Mark akhirnya sudah berhasil ditemukan. Hal ini tentu menjadi kabar yang cukup menenangkan bagi para penggemar Marc Marquez, karena selama beberapa bulan terakhir, yang paling mengkhawatirkan sebenarnya bukan soal kecepatannya, melainkan inkonsistensi yang terus muncul tanpa penjelasan pasti. Kini penjelasan itu ada. Mark bukan kehilangan bakat, Mark bukan lupa cara balapan, tubuhnya saja yang selama ini tidak sepenuhnya mendukung apa yang ingin dilakukan pikirannya di atas motor. Dan jika operasi ini benar-benar berhasil menghilangkan gangguan saraf tersebut, maka bukan tidak mungkin Mugello nanti justru menjadi awal dari kebangkitan besar Marc Marquez bersama Ducati. Sebab dalam dunia balap, pembalap seperti Marc tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk kembali. Dan Ducati tampaknya percaya momen itu sudah semakin dekat.